Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Dia Harun Zafira Dinova dari mahasiswa D4 Terapi Wicara angkatan tahun 2020. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya apa itu tentang terapi wicara, di mana kita dapat menjumpai terapi wicara. Di sini aku akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian terapi wicara. Pengertian terapi wicara itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gangguan komunikasi seperti gangguan bahasa, suara, irama kelancaran, gangguan makan dan menelan, resonansi, gangguan pendengaran. Selanjutnya itu apa sih terapis wicara itu? Seorang yang telah lulus dari pendidikan ilmu terapi wicara baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang berlaku. Selanjutnya itu di mana sih kita dapat menjumpai terapi wicara itu? Terapi wicara itu bisa dijumpai pada puskesmas, pada rumah sakit, pada klinik, dan ataupun unit kesehatan lainnya yang mungkin bekerja sama dengan profesi-profesi lainnya. Menurut Nichols, tahun 1989, disfagia itu adalah kesulitan pada menelan yang mungkin melibatkan adanya penekanan, kelumpuhan, ataupun hipertonusitas dari esofagus tersebut. Disfagia atau kesulitan makan dan menelan itu ada 3. Yang pertama ada sebabnya itu kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir. Biasanya terdapat pada pasien cerebral palsy dan juga biasanya itu pasien cleft lip dan palate atau biasa orang awam menyebutnya itu bibir sumbing. Kerusakan struktur pada otak ataupun syaraf tertentu. Biasanya itu penderitanya itu mungkin pasien post stroke ataupun pasien cedera otak lainnya, dan mungkin bisa juga ke pasien Alzheimer atau pikun. Nah, penyebab yang ketiga itu ada yang disebabkan oleh penyakit tertentu atau kondisi pasien tertentu, kondisi medis tertentu. Yang pertama ada kanker pada vari, kanker pada esofagus, kanker pada nasofaring, ataupun pasien dengan trauma post operasi dengan yang melibatkan organ kepala sampai leher. Konsekuensi medis serta konsekuensi sosiologis. Kondisi medis itu akan menyebabkan kekurangan nutrisi dan bahkan sampai dehidrasi ataupun kekurangan cairan. Untuk kondisi psikososial. Nah, di sini mungkin aku akan menjelaskan tentang 4 proses. Nah, yang perlu kalian ketahui itu dalam fase menelan itu terdapat 4 proses. Yang pertama itu ada fase preparatory oral atau persiapan oral. Yang kedua ada fase oral, yang ketiga ada fase faringeal, dan yang terakhir ada fase esofagea. Mungkin pasien akan trauma terhadap kegiatan atau aktivitas sosial yang berkaitan atau berkaitan dengan proses makan dan menelan. Aktivitas bertanya-tanya kan, apa saja sih yang boleh dilakukan oleh pengasuh ataupun keluarga pasien disfagia ini pada saat memberi makan, menyuapi pasien disfagia. Pertama itu pastikan pasien harus dalam keadaan tenang dan usahakan pasien tidak diajak ngobrol oleh anggota keluarga yang lain. Yang kedua itu ada pasien harus diposisikan sesuai arahan terapis atau klinik disfagia. Jadi setelah konsultasi kepada terapis, keluarga pasien akan diberi pemahaman tentang kondisi pasien. Nah, nanti masalah makannya ya pokoknya harus sesuai posisi yang dianjurkan oleh terapis wicara ataupun petugas klinik disfagia tersebut. Yang ketiga itu pasien dipastikan harus diposisikan tegak selama paling tidak 30 sampai 60 menit setelah makan. Pokoknya yang harus dilakukan itu oleh keluarga pasien ataupun pengasuh pasien itu usahakan membuat pasien nyaman dan usahakan pasien tidak diajak berbicara selama proses makan dan menelan itu, agar pasien nyaman dan keluarga pun tidak was-was, tidak ketar-ketir. Gimana nih, udah lumayan paham belum nih teman-teman? Mungkin segitu saja ya penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.